Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 6. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, di sini ada peristiwa, lalu jenis perubahan wujud yang terjadi dan penjelasan perubahan wujud. Ada 5 poin ya di sini teman-teman. Ada bertani garam, membuat es krim, embun pagi, membuat gulali, dan terjadinya hujan. Di sini saya akan membantu menjawabnya. Es krim, jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Penjelasannya, air, susu. Air dan susu itu kan cair ya teman-teman. Dicampur satu dan dimasukkan ke lemari pembeku. Nah, setelah keluar dari lemari pembeku itu menjadi padat ya. Dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Lalu embun pagi itu mengembun. Penjelasannya, udara di malam hari dingin, lalu muncullah titik-titik embun. Nah, udara itu kan gas, lalu embun itu kan air, benda cair. Dari gas menjadi benda cair itu dinamakan mengembun. Nah, untuk pembuatan gulali dan terjadinya hujan, silahkan kalian jawab. Ini untuk latihan kalian ya teman-teman. Semisal semua jawaban saya jawab, lalu kalian mau latihan dengan apa? Silahkan kalian jawab ya. Buatlah kalimat dengan kata berikut. Ada menguap, wujud, menyublim, membeku, padat, mencair, gas, cair, mengembun, dan proses. Nah, kalimatnya seperti ini. Air yang dididihkan akan menguap membentuk uap air. Lalu kalau wujud, perubahan wujud dari beku ke cair disebut meleleh. Menyublim, kapur barus itu akan menyublim jika dibiarkan. Nah, ingat kemarin kita sempat mempelajari menyublim ya. Membeku itu contohnya air akan membeku jika berada di suhu 0 derajat. Padat, kursi termasuk benda padat. Mencair adalah proses yang terjadi di kutub selatan dan utara pada bagian esnya. Nah, di kutub utara dan selatan itu ketika ada global warming atau pemanasan global, es di kutub utara itu akan mencair. Nah, mencair menjadi air. Itulah maksud dari kata-kata ini ya. Lalu gas. Benda yang terkadang berbau dan tak terlihat adalah gas. Lalu cair. Hati-hati dengan benda cair yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Nah, untuk mengembun dan proses, silahkan kalian membuat kalimat yang cocok dengan kata-kata itu ya. Ini untuk latihan kalian. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Perlihatkan jadwalmu kepada temanmu. Apakah kalian mempunyai kegiatan yang sama? Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Silakan kalian isi. Misal jam 5 sampai jam 6 kalian bangun tidur, jenis kegiatannya bangun tidur, lalu menyapu halaman, membersihkan tempat tidur. Tamat kegiatan misalnya 2 jam atau berapa gitu ya, silahkan kalian tulis.
persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling membantu? Gimana? Ya nggak teman-teman? Di sini banyak sekali kalimat ya teman-teman. Kalian centang kalimat yang menunjukkan sikap saling bersatu ya. Misalnya rukun dengan tetangga. Pendapatmu gimana? Ini termasuk sikap bersatu atau tidak? Jika iya, centang ya. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Ini termasuk sikap saling bersatu. Jadi dicentang. Lalu menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ini juga termasuk sikap bersatu. Kita centang. Menggunakan barang tetangga tanpa izin, ini tidak usah kita centang karena itu tidak termasuk sikap bersatu ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengerjakan tabel ini. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kalian disuruh cerita ya teman-teman. Di sini saya akan memberi contohnya. Misal gini, tetangga adalah orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga. Siapa yang akan menolong Anda dan keluarga pertama kali ketika ada pencuri dan kebakaran misalnya? Nah, pengalamanku menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan, atau lainnya. Nah, itu contoh pengalamanku. Kalau pengalaman kalian gimana? Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menghitung lama waktu kegiatan dalam suatu waktu. Lalu, mengidentifikasi istilah yang terkait dengan konsep perubahan wujud. Dan yang terakhir, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silakan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.